Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Oh ya, sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat gak kira-kira di pertemuan kemarin kita telah belajar tentang apa? Ya, benar banget. Di pertemuan kemarin kita telah belajar bersama tentang bab pencemaran lingkungan, khususnya pada subbab pencemaran udara. Nah, seperti arahan kakak sebelumnya bahwa pada pertemuan terakhir dengan kakak di bab pencemaran lingkungan ini kita akan belajar bersama-sama tentang subbab pencemaran tanah. Nah, sebelum masuki materi yang lebih mendalam nih, coba deh perhatikan, kira-kira adik-adik pernah gak sih di lingkungan sekitarnya menemukan hal seperti gambar yang ada di slide ini? Nah, bisa dilihat bersama-sama ya, bahwa gambar yang ada di slide ini merupakan gambar lingkungan yang sangat tercemar oleh tumpukan sampah. Tumpukan sampah ini tentunya akibat dari aktivitas-aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab, sehingga lingkungannya ada di sekitarnya dipenuhi oleh sampah dan juga bau yang tidak sedap. Selain itu tentunya mengganggu pemandangan yang tidak sedap dipandang oleh mata. Nah, dengan demikian adik-adik sudah seharusnya kita bersyukur dan tetap menjaga lingkungan sekitar kita supaya tetap nyaman ditempati dan tidak tercemari oleh aktivitas-aktivitas kegiatan kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pencemaran tanah. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada pertemuan kali ini diharapkan adik-adik di sini dapat menguraikan konsep pencemaran tanah, kemudian dapat menganalisis faktor apa saja sih yang menyebabkan adanya pencemaran tanah ini, lalu dapat menganalisis juga dampaknya bagi kehidupan sekitarnya, serta upaya-upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengurangi adanya pencemaran tanah tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu dari tujuan pembelajaran kita ya. Yuk, simak selanjutnya. Yang pertama yaitu pencemaran tanah. Nah, apa ya pencemaran tanah itu, Kak? Nah, pencemaran tanah ini merupakan suatu kondisi di mana bahan kimia buatan manusia ini masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah ini biasanya terjadi akibat kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam sublapisan permukaan, lalu kemudian kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, penggunaan zat kimia, ataupun pembuangan limbah dari industri yang langsung disalurkan ke tanah yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu apa sih Kak penyebab pencemaran tanah ini? Nah, tidak jauh berbeda dengan pencemaran air dan udara, ternyata pencemaran tanah ini juga banyak sekali penyebabnya. Nah, contohnya ada dari limbah domestik, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Yang pertama kita bahas dulu yang limbah domestik ya. Nah, limbah domestik ini dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, terus kemudian pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain sebagainya. Nah, kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Nah, limbah domestik ini dapat berupa limbah padat dan juga limbah cair seperti yang ada di gambar tersebut. Lalu kemudian limbah industri. Nah, limbah industri ini berasal dari sisa-sisa produksi industri. Nah, limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam seperti pada gambar ini ya. Ada yang padat dan juga ada yang cair.
Nah, misalnya Hg, Zn, Pb, dan Cd merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Nah, apabila meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Lalu yang ketiga yaitu dari limbah pertanian. Misalnya nih pupuk urea dan pestisida untuk pemberantasan hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Nah, dengan penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, namun juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah ini tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Nah, selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Wah, ternyata sangat berbahaya juga ya apa yang kita gunakan sehari-hari untuk kesuburan tanah yang ada di lingkungan sekitar. Lalu dampaknya apa aja ya, Kak? Nah, semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Nah, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Misalnya nih, kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsiogenik untuk semua populasi. Kemudian, timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Nah, selanjutnya yaitu kuri atau raksa dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, juga ada beberapa bahkan tidak dapat diobati. Selanjutnya yaitu PCB dan siklodiena akan mengakibatkan kerusakan pada hati ditandai seperti keracunan. Lalu ada organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Selanjutnya, berbagai pelarut yang mengandung klorin juga dapat merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Nah, ada beberapa macam dampak kesehatan yang lainnya yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut seperti di atas. Adapun dengan dosis yang besar, pencemaran tanah ini juga dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya gimana nih upayanya untuk bisa mengurangi pencemaran tanah yang ada di lingkungan sekitar kita? Nah, ini ada 4 yang akan kakak jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu ada remediasi, bioremediasi, reboisasi, dan pengolahan sampah. Nah, yang pertama yaitu remediasi, yang mana remediasi ini merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini terbagi menjadi 2 loh adik-adik, yaitu ada on-site dan ada off-site. Nah, pembersihan on-site merupakan pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting atau injeksi, dan bioremediasi. Sedangkan untuk yang pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelahnya, di daerah yang aman tersebut tanah dibersihkan dari zat pencemar. Caranya, tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Nah, namun pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Nah, selanjutnya yaitu bioremediasi. Nah, seperti pada gambar ini bahwa bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, contohnya jamur, bakteri. Nah, bioremediasi ini bertujuan untuk memecah
memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau karbon dioksida dan air. Nah, menurut Dr. Anton Muhibbuddin, salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesikular arbuskular mycorrhiza atau FAM. Nah, jamur FAM ini dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari tanah, dan berperan tidak langsung karena mengstimulir pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu reboisasi. Nah, seperti yang sudah adik-adik kenal sejauh ini bahwa reboisasi merupakan penanaman kembali hutan yang gundul. Dalam hal ini termasuk pula tanah yang sudah rusak. Ada beberapa tanaman yang dapat menyerap radiasi atau bahkan polusi dari suatu ekosistem yang rusak. Nah, ketika tanah masih rusak, kita dapat mengusahakan untuk menetralisir tanah terlebih dahulu sebelum ditanami. Kemudian diberikan pupuk alami agar tanah lebih subur. Setelah itu, tanah mulai netral dan subur, maka bisa kita tanami lagi. Nah, yang terakhir yaitu pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini dapat kita lakukan melalui 4R yang biasa kita kenal, yaitu recycle, reduce, reuse, dan repair. Nah, sampah dapat dibagi juga menjadi sampah organik atau yang dapat terurai dan sampah non-organik atau yang tidak dapat terurai oleh mikroba. Contohnya nih, sampah organik yaitu berbagai sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, baik itu tanaman, bangkai hewan, ataupun mayat manusia. Sedangkan sedangkan sampah non-organik contohnya adalah plastik, logam, dan masih banyak lainnya. Kemudian, cara penanggulangan yang bisa kita lakukan secara sederhananya yaitu memilih membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Kemudian memilah sampah organik dibuang ke tempat sampah organik karena sampah ini dapat dijadikan sebagai pupuk jika diolah. Kemudian untuk sampah plastik dapat dipilah dan digunakan kembali. Nah, kemudian penggunaan plastik ini juga sudah seharusnya kita kurangi. Nah, kita bahas satu persatu untuk 4R-nya kita ya. Yang pertama kita bahas recycle dulu. Nah, recycle ini yaitu mendaur ulang kembali barang atau sampah menjadi bahan atau bentuk lain. Contohnya nih, mengolah sampah non-organik menjadi barang bermanfaat dan mempunyai nilai jual seperti kerajinan. Terus kemudian mengolah sampah organik menjadi kompos. Kemudian mengolah kembali botol plastik menjadi biji plastik dan dibuat barang kembali seperti gantungan baju, pot plastik, ember, dan lain sebagainya, dan kegiatan-kegiatan recycle yang lainnya. Terus untuk reduce ini yaitu mengurangi dengan melakukan pencegahan bahan-bahan yang dapat menjadi sampah. Contohnya nih, membawa kantong plastik atau tas belanja saat berbelanja di minimarket, mall, atau pasar. Kemudian, memilih kemasan produk terbuat dari kertas dibandingkan plastik karena kertas mudah terurai secara alami. Bisa juga dengan mengurangi produk dengan bahan sekali pakai dan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Yang ketiga yaitu reuse. Reuse ini artinya menggunakan kembali atau pemakaian kembali bahan atau sampah yang terbuang dan tidak terpakai agar tidak terjadi penumpukan sampah di lingkungan. Contohnya nih, menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali daripada baterai sekali pakai. Terus kemudian memaksimalkan penggunaan kertas seperti kertas dengan halaman yang masih kosong digunakan untuk menulis kembali. Lalu bisa juga dengan menggunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali dan berbagai macam aktivitas lainnya.
Sedangkan untuk yang repair yaitu memperbaiki barang-barang yang rusak seperti baju yang robek bisa dijahit kembali sehingga bisa dipakai lagi tanpa harus membeli baju yang baru. Dan kegiatan-kegiatan repair yang lainnya. Nah, gimana nih adik-adik setelah kita telah belajar tentang pencemaran tanah tadi? Saatnya kita menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita telah belajar apa aja sih? Yang pertama, kita telah belajar tentang konsep dari pencemaran tanah, yaitu suatu kondisi di mana bahan kimia buatan manusia ini masuk dan mengubah lingkungan tanah alami ya. Nah, adanya penyebab dari pencemaran tanah ini tadi ada 3, yaitu ada limbah industri, limbah domestik, dan juga limbah pertanian ya. Nah, yang ketiga tadi kita juga belajar tentang dampak dari pencemaran tanah ini. Utamanya yaitu untuk dampak ke manusianya, yaitu gangguan kesehatan, misalnya terjadi kerusakan ginjal, hati, terus kemudian dampak kesehatan lainnya berupa sakit kepala dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita juga telah belajar tentang upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran tanah ini. Contohnya tadi ada 4 ya, yaitu ada remediasi, bioremediasi, ada pengolahan sampah, dan juga reboisasi. Yang mana pada remediasi ini ada 2, ada pembersihan on-site dan off-site. Untuk yang bioremediasi ini yaitu pembersihan dengan menggunakan bantuan mikroorganisme berupa jamur maupun bakteri. Nah, untuk yang reboisasi yaitu penanaman kembali di hutan ataupun tanah yang rusak. Sedangkan untuk pengelolaan sampah tadi kita ada 4 cara, yaitu ada 4R. Ada recycle, reduce, reuse, dan juga repair. Nah, dari sini adik-adik kita telah belajar banyak tentang pencemaran tanah yang kakak jelaskan maupun yang ada di sekitar lingkungan adik-adik semua. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita perlu mengubah pola hidup kita yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi aktivitas-aktivitas yang kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan pencemaran tanah. Sehingga kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan alam semesta beserta isinya yang sangat berlimpah dan sangat lengkap. Kita perlu menjaganya, merawatnya supaya tidak rusak dan tetap nyaman untuk ditempati. Yang terakhir adik-adik, pelajari alam, cintai alam, berdekatlah dengan alam karena alam tidak pernah mengecewakanmu. Selanjutnya adik-adik, silahkan dikerjakan penugasan yang sebentar lagi akan kakak jelaskan ya. Lalu, terima kasih juga atas kesempatannya untuk menemani adik-adik belajar dari awal bab pencemaran lingkungan sampai pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kakak berikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Dan jangan lupa kita harus tetap menjaga alam sekitar kita. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kembali lagi dengan Puji, yang mana untuk pembahasan selanjutnya yaitu pada bab pemanasan global. Silahkan dipelajari terlebih dahulu dan tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah adik-adik, cukup sekian pembelajaran dari kakak hari ini. Terima kasih sudah memberikan kakak kesempatan untuk belajar bersama adik-adik di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir